Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas langkah demi langkah cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa, dimulai dari membuat jurnal sampai ke membuat jurnal pembalik. Nah, kita akan melanjutkan ke level berikutnya, yaitu perusahaan dagang. Ya. Nah, siklus akuntansi pada perusahaan dagang itu sebenarnya sama saja dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa ataupun di perusahaan yang lainnya. Jadi dimulai dari mengumpulkan bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, dan terakhir dibuat jurnal pembalik. Nah, begitu pula dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, ada beberapa perbedaan memang, tapi sedikit, ya, itu yang terletak pada jurnal, ya, pencatatan pertamanya. Kalau di jurnal pada perusahaan jasa itu hanya ada satu, ya, yang namanya jurnal umum. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang itu ada namanya jurnal khusus. Ada 5 jurnal khusus. Nah, itu sebagai catatan pertamanya. Kemudian perbedaan lainnya ada di buku besar, di posting buku besar. Nah, kalau di perusahaan dagang itu ada namanya buku besar pembantu. Ada buku besar pembantu hutang dan ada juga buku besar pembantu piutang. Nanti di bawahnya ada daftar saldo piutang dan daftar saldo hutang. Nah, kemudian nanti ada juga perbedaannya itu di laporan keuangannya di bagian laba rugi. Di laporan laba ruginya, kalau di perusahaan dagang ada perhitungan harga pokok penjualan. Nah, apalagi kalau sistemnya itu pakai sistem periodik, gitu ya. Nah, itu perhitungan HPP-nya lumayan panjang ya. Nah, kalau pakai sistem perpetual itu harga pokoknya sudah langsung diketahui, tinggal dipindahkan saja. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, sebelumnya, bahwa perusahaan dagang itu kegiatan utamanya ada dua, ya, yaitu pembelian dan penjualan. Nanti di sana, di dalamnya, kalau pembelian berarti ada retur pembelian, ada potongan pembelian. Dalam penjualan, ada retur penjualan dan potongan penjualan. Namun pada intinya, hanya ada dua kegiatan utama. Tuh, ya. Nah, seperti halnya pengertiannya bahwa perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk dijual kembali tanpa diubah bentuknya. Nah, memang kalau dalam akuntansi itu, ini perusahaan dagang bisa dikatakan sebagai tingkat kesulitannya itu level 2 ya. Level 1 itu perusahaan jasa, nah selanjutnya level 2 perusahaan dagang, nanti selanjutnya ke level 3-nya itu kalau boleh saya bilang itu akuntansi manufaktur. Itu lumayan agak rumit ya, kompleks bukan rumit sih. Oke, kita mulai saja. Nah, ini saya sudah menyediakan satu soal perusahaan dagang PD Melati. Ini lengkap 31 hari dalam bulan Desember ini. Dan PD Melati ini, PD Melati itu perusahaan dagang, PD itu ya, mempunyai saldo awal. Nih, awal Desember itu mempunyai saldonya ini. Atau bisa dikatakan ini juga saldo akhir pada tanggal 30 November. Jadi, perusahaan PD Melati ini memang bukan perusahaan baru mendirikan, tetapi memang sudah berjalan sebelumnya, makanya ada saldo awalnya. Nah, saldo awal yang dimiliki oleh PD Melati ini ada kas, plus imbang dagangan, penetapan, peralatan, dan modal. Nah, untuk pencatatannya, PD Melati ini menggunakan sistem perpetual. Sistem perpetual itu, jadi setiap kali PD Melati melakukan pembelian, dicatatnya itu ke dalam persediaan barang dagangan, bukan ke akun atau perkiraan pembelian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kerjakan ke dalam jurnal khusus. Nah, ini ada transaksi PD Melati selama bulan Desember 2018. Tanggal 1 Desember 2018, Nyonya Melati menyetorkan uangnya sebesar 20 juta sebagai tambahan modal. Ini ada BKM 001. Ini buktinya ya, bukti kas masuk nomor 001. Oke. Nah, ini kita langsung catat ke jurnal khusus. Ini jurnal khusus sudah saya buatkan semuanya, formatnya tinggal nanti diisi saja. Ada purchase jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal memorial, dan jurnal penjualan. Oke, kita ulangi lagi.
Nah, ketika Nyonya Melati menyetorkan uangnya, berarti uang pribadinya nih, ke perusahaannya. Perusahaan ini milik Nyonya Melati, sebesar 20 juta. Sebagai tambahan modal, berarti kita posisikan yang akan membuat laporan keuangan, posisikan kita sebagai akuntan dari perusahaan PD Melati ini. Ya, ketika ada Nyonya Melati menyetorkan uangnya ke perusahaan, berarti ke kita, ke perusahaan kita, ya, perusahaan tempat kita bekerja, ya, berarti kas perusahaan menjadi bertambah. Ya, berarti dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke, kita cari jurnal penerimaan kas. Nah, ini case receipt journal atau jurnal penerimaan kas milik PD Melati. Nah, kita tulis di sini tanggalnya tahun dulu 2018. Nah, ini karena tadi saya format semua, ini menjadi accounting, makanya 2018 jadi ada komanya seperti Rp2.000 gitu ya, tapi ini sebenarnya 2018 tahun. Ini bulan Desember tanggal 1. Nomor buktinya BKM 001. Oke, deskripsinya apa? Ini setoran modal atau modal Nyonya Melati boleh. Nah, cash berarti kas, diterima kas. Dan ini ada debit, ada kredit. Ya, sebelah debit, sebelah kredit harus, nanti hasilnya harus balance harus sama. Berarti 20 juta kita tulis di sini. Oke, berarti kreditnya apa? Kreditnya bukan accounts receivable, ini adalah piutang ya. Sengaja saya buat dalam bentuk istilah-istilah akuntansi sedikit-sedikit ya, karena biasanya kalau yang aslinya itu pakai ini ya, pakai istilah akuntansi atau pakai bahasa Inggrisnya account receivable, ini piutang ya, penjualan saya sendiri saya campur nih. Account receivable piutang penjualan. Nah, ini bukan dari penjualan. Jadi yang 20 juta itu bukan dari penerimaan piutang, bukan pula dari penjualan. Kita cari. Nah, bukan juga dari persediaan barang dagangan, dari penjualan gitu, bukan ya. Tapi dari lainnya, makanya sengaja dibuat akun atau kolom serba-serbi atau other. Ya, nama akunnya di sini berarti modal. Amount jumlahnya adalah 20 juta. Sudah beres. Kemudian yang ke tanggal 2 Desember dibeli barang dagangan dari PT Mulia sebesar 5 juta. Yang 5 juta itu adalah 100 unit. Barang dagangannya masing-masing per unitnya adalah 50 juta. Secara kredit, nah, dan dikenakan PPN 10%. Nomor buktinya FB 001. FB itu faktur beli ya. Nah, faktur, mendengar kata faktur, ini berarti kredit. Nah, dicatatnya di mana? Dicatatnya di jurnal pembelian. Nah, purchase journal. Ini jurnal pembelian. Boleh nanti kalau mau disalin lagi, ini tinggal dikasih keterangan jurnal pembelian. Ya, purchase journal. Jadi, purchase journal ini atau jurnal pembelian ini khusus mencatat pembelian secara kredit. Khusus mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Mau beli barang dagangan ataupun apa yang lainnya, misalnya peralatan secara kredit, gitu ya, itu di jurnal pembelian. Pokoknya segala sesuatu pembelian yang secara kredit. Nah, kita kasih tanggal di sini udah 2018. Ini karena space-nya kecil, jadi kayak gini nggak kelihatan ya. Nomor fakturnya FP001 sesuai dengan soal. Description-nya, nah ini PT Mulia. Jadi kalau pembelian secara kredit harus dibuat atau harus dicatat namanya di deskripsinya adalah nama dari kreditur tersebut. Tuh ya. Jangan deskripsinya jangan yang lain-lain, misalnya pembelian atau lain, jadi harus ditulis namanya di sini. Nah, merchandise inventory ini adalah persediaan barang dagangan. Ya, ini persediaan barang dagangan. Merchandise inventory. Nah, karena ini sistemnya perpetual dicatatnya, maka setiap melakukan pembelian harus dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dagangan. Merchandise inventory. Jadi di sini ya debitnya adalah persediaan barang dagangan sebesar berapa? Sebesar 5 juta. PAT ini adalah PPN masuk ya, PPN masukan. Berarti PPN masukannya berapa? Ini adalah 10% katanya. 10% dari 5 juta berarti 500.000. Oh, 500.000. Oke. Ordernya kosongkan, ini debitnya sudah ada 5.500.000 berarti account payable-nya atau account payable ini adalah utang dagang ya. Utang usaha atau utang dagang boleh. Berarti total utangnya adalah 5.500.000.
Oke, sudah beres. Kemudian sekarang tanggal 3. Dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli dari PT Mulia karena rusak sebesar 200.000. Nah, 200.000 ini adalah 4 unit 50.000. Jadi tanggal kemarinnya, tanggal 2-nya kita beli barang dagangan sebesar 5 juta, ternyata setelah sampai rusak 4 unit. Kemudian kita kembalikan. Nah, berarti ini dicatat di mana? Dicatat di jurnal memorial atau jurnal umum. Nah, jadi jurnal memorial ini adalah jurnal untuk mencatat retur, biasanya khusus untuk mencatat retur pembelian maupun retur penjualan. Kita lihat lagi. Nah, berarti hutang kita bertambah berkurang. Berkurang karena dikembalikan sebagian sebesar 200.000. Ya, ini ada ini buktinya ND. ND itu nota debit ya. ND 001 nota debit. Kenapa disebut nota debit? Nah, karena ini artinya kita meminta kepada PT Mulia untuk mendebitkan hutang kita. Mendebitkan itu berarti kalau hutang kan kredit tempatnya, berarti mendebitkan mengurangi gitu, kurangi hutang saya gitu ya kalau bisa bicara seperti itu. Si nota debit ini. Oke, berarti jurnalnya nah ini tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 nomor buktinya ND 001 description-nya. Nah, ini deskripsinya itu harus berbentuk jurnal umum gitu ya. Ada debit kredit tapi yang ada di tab-nya itu ya kreditnya. Berarti ini debitnya adalah apa? Utang dagang. Kenapa utang dagang debit? Karena utang dagang kita terhadap PT Mulia itu menjadi berkurang. Nah, berarti ini kreditnya apa? Persediaan barang dagangan. Berarti persediaan barang dagangan kita berkurang, makanya dikredit. Berkurang kenapa? Karena dikembalikan sebagian. Persediaan barang dagangan. Oke. Nah, coba kita cek, utang dagangnya berarti berkurang berapa? Utang dagangnya berarti berkurang 220.000. Dari mana 220.000? Dari mana? Persediaan barangnya berkurang berapa? Berkurangnya adalah 200.000. Nah, kan nggak balance tuh. Terus apa lagi 20.000-nya? Nah, ini namanya PPN masukan. PPN masukan tadi. Itu kan. Jadi PPN-nya dari 200.000 itu kan 20.000. Jadi pas gitu ya. Jadi hutang PPN kita pun menjadi berkurang karena barangnya sebesar 200.000 dikembalikan lagi. Untuk utangnya berkurang, PPN pun berkurang. Dan persediaan pun berkurang. Tadinya kan 5 juta, sekarang persediaan barang dagangan kita yang ada di gudang tinggal berapa? Tinggal 4.800.000. Gitu ya, 4.800.000 ya. Tadi 5 juta pembeliannya. Ya. Oke, sudah. Kita kembali lagi tanggal 4. Dijual barang dagangan pada toko 1, 2, 3 sebesar 1.500.000 dengan syarat. Nah, ini dengan syarat berarti secara kredit. Ya, kita menjual barang kepada toko 1, 2, 3 secara kredit. Syaratnya adalah 2/10 N/30. 2/10 N/30 artinya apa? Dibacanya dari sini ya. Jadi, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari, nah ini, maka akan mendapat potongan sebesar 2%. 10 hari dari tanggal transaksi, dari tanggal 4. Berarti kalau dibayar tanggal 8, masih dalam jangka waktu 10 hari akan mendapat potongan sebesar 2%. Tapi kalau dibayarnya misalnya tanggal 15, berarti sudah lebih dari 10 hari nggak akan dapat potongan. Tapi harus dibayarnya maksimal 30 hari setelah tanggal ini. Tuh. Dan PPN-nya ada 10%. Nah, kemudian ini ada buktinya FJ faktur jual 002. Persediaan barang dagangan yang terjual adalah 20 unit masing-masing 50.000. Nah, dijualnya 1.500.000 gitu ya. Dari 20 unit tuh berarti 1 juta kan ya. Berarti udah kelihatan nih secara kotornya keuntungannya sebesar 500.000. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Karena ini dijualnya secara kredit, berarti kita catat di jurnal khusus di jurnal penjualan.
Jurnal penjualan itu khusus mencatat penjualan secara kredit. Kalau tadi jurnal pembelian berarti jurnal khusus mencatat pembelian secara kredit. Nah, sama halnya dengan sales journal atau jurnal penjualan. Kasih tahunnya 2018. Ini Desember. Tanggal 4. Nomornya, ini nomor cek, nomor faktur, boleh diganti nomor faktur FJ001. FJ001. Description-nya apa? Nah, ini juga kalau yang secara kredit baik pembelian maupun penjualan, maka deskripsinya harus memakai nama dari toko tersebut. Ya, berarti di sini namanya toko 123. Syaratnya tulis 2/10 N/30. Nah, ini account receivable berarti piutang dagang sebesar berapa? Bertambah berarti. Berarti 1 juta. Piutang dagangnya harga pokoknya 1 juta. Nah, 1 juta. Piutang dagangnya 1.650.000 berarti. Dari mana 1.650.000? Nah, kan totalnya itu adalah kita cek 1.500.000 gitu ya. Tapi kan ada PPN-nya 10%. Oh ya, berarti ditambahkan dengan PPN 10% dari 1.500.000 kan 150.000. Berarti total piutang kita terhadap toko 123 adalah 1.650.000. Karena apa? Karena ada PPN keluaran sebesar 150.000. Nah, kreditnya berarti apa? Penjualan sebesar berapa? 1.500.000. Ya, persediaan barang dagangnya berkurang 1 juta. Gitu. Jadi bayaran semua ya. Nah, ini balance semua sudah. Nah, tinggal kita lanjutkan ke soal nomor 5. Dijual barang dagangan kepada toko fitrah sebesar 2.250.000 dengan syarat 3/10 EOM. Ya, ini juga dengan syarat berarti kredit. Syaratnya itu 3/10 EOM. EOM itu end of month. Jadi paling lambat dibayar akhir bulan gitu ya. Akhir bulan berarti akhir bulannya tanggal 31 Desember gitu ya. Nah, kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal 5 ini ya akan mendapat potongan 3%. PPN-nya sama 10%, nomor fakturnya, faktur jualnya 002 dan persediaan barang terjual sebanyak 30 unit. Ya, sama masih 50.000. Berarti kita catat masih di sales journal tanggal 5 ya. Tanggal 5 FJ 002. Nama tokonya adalah Toko Fitrah. Toko Fitrah. Syaratnya 3/10 EOM. Berarti piutangnya berapa? Kita masukkan dulu ke harga pokoknya. Itu kan berarti harga pokoknya berapa? 3 kali 50.000 berarti 1.500.000. Harga pokoknya 1.500.000, berarti persediaan barang dagangan juga berkurang 1.500.000. Kemudian utangnya berapa? Kan ada fade out-nya atau PPN keluarannya sebesar berapa? 10% dari dijualnya berapa? 2.250.000. Berarti sebesar 225.000. Berarti total piutang kita terhadap toko fitrah adalah 2.475.000. Penjualan berarti totalnya penjualan berapa? 2.250.000. Oke, sudah.
Lanjutkan ke transaksi tanggal 6. Diterima kembali sebagian barang yang telah dijual kepada toko fitrah sebesar 150.000 karena rusak. Nota kredit. Nah, ini nota kredit kalau tadi nota debit ya. Nota kredit berarti ini dari pembeli yang mengembalikan barang yang telah dibelinya dari kita. Karena rusak 2 unit 50.000 ya, masing-masing 50.000 maksudnya. Berarti ini, nah seperti yang sudah saya bilang bahwa kalau ada retur penjualan atau retur pembelian dicatatnya di jurnal memorial atau di jurnal umum. Nah, di sini berarti di sini tanggal berapa nih? Tanggal 6. Tanggal 6 nota kredit 001. Berarti di sini namanya retur penjualan ya, kreditnya. Retur penjualan, kemudian PPN keluaran. Oh, tadi PPN masukkan. Nah, ini biar nggak tukar ya, kita kasih tanda ini teh retur pembelian milik siapa tadi? Retur pembelian PT Mulia. Nah, ini nanti harus dicatat di buku besar pembantu hutang ya, milik PT Mulia. Oke, lanjutkan ini retur penjualan berarti kreditnya apa? Piutang dagang. Piutang dagang. Kenapa piutang dagang kredit? Nah, tagihan kita terhadap siapa ini? Toko fitrah menjadi berkurang karena toko fitrahnya mengembalikan sebagian barang yang dibelinya. Berarti retur penjualnya berapa? 150.000. Nah, ini 150.000. 150.000. PPN keluarannya berarti 15.000. 10% dari 150.000, 15.000. Berarti piutang dagangnya berkurang berapa? 165.000. Oke, masih ada ini untuk mencatat apa? Mencatat persediaan barang dagangannya kan menjadi berkurang. Bukan, menjadi bertambah. Kalau dikembalikan berarti dikembalikan lagi ke kita, berarti barang kita, persediaan barang dagangan kita menjadi bertambah kembali. Berarti catat lagi persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Persediaannya kita bertambah lagi sebesar berapa? Sebesar 100.000. 100.000 dari mana? Kan barangnya tuh satunya itu 50.000, yang dikembalikan 2, berarti persediaan barang dagangan kita bertambah lagi senilai 100.000. Tuh. Kita kasih tanda ini berarti retur penjualan toko fitrah. Sudah. Nah, kita lanjutkan tanggal 7. Dijual barang dagangan pada toko Andi sebesar 3 juta dengan syarat 2/10/30 sama dengan yang tadi ya. Syaratnya masih ingat artinya apa ini? Pembayaran dilakukan 30 hari setelah transaksi, apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari mendapat potongan 2%. Persediaan barang tujuan adalah 40 unit. Jadi 40 unit, harga dasar itu 50.000-an satu, dijualnya itu 3 juta. 4 kali 5 2 juta, dijualnya 3 juta gitu ya. Nah, berarti ini karena dijualnya dengan syarat, berarti jual kredit. Jual kredit berarti dicatat di jurnal penjualan. Jurnal penjualan, sales jurnal di sini. Tanggal berapa ini? Tanggal 7, toko Andi. FJ. FJ003. Kita lanjutkan saja. Ya. FJ003. Toko Andi. Syaratnya 2/10 N/30.
piutangnya, kita HPP-nya dulu kita tulis. HPP-nya itu adalah sebesar 2 juta. 2 juta dari mana? Dari terjualnya 40 unit. Ini 4 kali 5 kan 2 juta. Nah, kemudian ada fade out-nya itu sebesar berapa? 10%. Berarti 3 juta. 10% dari ini, dari penjualnya kan 3 juta. Berarti 300.000. Berarti piutang kita sebesar 3 juta. Piutang kita kepada toko A itu 3.300.000. Nah, penjualannya totalnya 3 juta. Persediaan barang dagangan berkurang sebesar 2 juta. Sama dengan yang ini, HPP-nya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dijual barang dagangan secara tunai. Nah, kalau secara tunai berarti diterima kas. Berarti dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, di sini tanggal berapa ini? Tanggal 8. Tanggal 8 BKM 002. Namanya ini. Nah, kalau penjualan tunai ini nggak usah atau tidak harus dicatat namanya. Ya. Penjualan tunai saja keterangannya juga boleh. Penjualan tunai. Atau mau ditambahkan juga boleh ke toko apa ini? Toko anggrek. Biar mudah nanti kalau mau ngecek tadi dijual ke siapa ya bisa lupa. Berarti dijualnya berapa? Dijual 2.250.000. Di cashnya diterima kas 2.250.000. HPP-nya itu dari 3 kali 50.000 berarti 1.500.000. Nah, piutang berarti tidak ada piutang. Ini maksudnya debitnya itu asalnya bukan dari penerimaan piutang, tetapi dari hasil penjualan. Nah, tapi kita ini betul atau tidak kita coba cek dulu berapa yang diterimanya. Ya, pokoknya harga pokok itu 1.500.000 dari hasil penjualan sebesar 2.250.000. Nah, ini 2.250.000. 2.050.000, tapi kan belum ditambah dengan PPN-nya. PPN-nya kan 225.000. 10%. 225.000. Nah, berarti diterima kasnya itu harus ditambah dengan 225.000. Berarti totalnya 2.475.000. Oke. Berarti tinggal persediaan barang dagangannya. Persediaan barang dagangan kita berkurang sebesar 1.500.000. Kemudian tanggal 9 dijual barang dagangan secara tunai pada toko Anggun sebesar 1.500.000. Ini juga dijual tunai berarti di penerimaan kas. Tanggal 9 BKM 003. Siapa ini ke toko Anggun ya? Toko Anggun. Oke, HPP-nya berapa? HPP-nya ada 20 unit ke 50.000, 20 unit ke 50.000 berarti 1 juta. Berarti di sini 1 juta. Kemudian penjualannya dijual senilai 2 juta.
Dijual berapa? Dijual 1.500.000. Nah, kemudian ada PPN-nya, berarti PPN-nya 10% dikali 1.500.000, 150.000. Berarti yang diterima kas adalah 1.650.000. Nah, tanggal 10 dibayar utang usaha pada PT Mulia. Nah, kita cek ya, dibayar utang berarti kita mengeluarkan uang. Berarti di jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini 2018 langsung saja ini tanggal berapa ini? Tanggal 10. Nomor ceknya BKK 001. BKK 001. Nah, ini namanya PT Mulia. Nah, utangnya berapa? Yang harusnya kita membayar sebesar 5.500.000 ya dengan PPN itu karena dikembalikan sebagian sebesar 200 ditambah PPN-nya juga dikembalikan lagi 220.000, berarti total utang kita adalah 5.280.000. Berarti account payable-nya atau utang dagangnya berkurang 5.280.000. Berarti cash-nya 5.280.000. Oh, maaf. Di sini sama dengan ini. Sudah. Kita lanjutkan ke tanggal berikutnya, tanggal 11.